Mas Ketua Kelas, Mas Daryo, dipimpin doanya. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali semua dengan doa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kerapian bajunya. Apakah semua sudah dimasukkan ya? Ada yang bajunya keluar, Mas Kapian biasanya? Betul ya? Nah, oke. Yang berapa? Aman ya? Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Presensi hari ini ada yang sakit? Ada. Siapa? Afrizal. Afrizal kenapa nak? Diare, sakit. Izin di grup atau gimana? Oh ya. Ya, Rasid sana. Sofa, Mbak Sofa. Soleh Fadil. Sahrul. Baik, terima kasih. Hari ini KBM hari ini yang tidak hadir hanya Mas Afrizal, sakit, tidak izin di wali ya. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan menanyakan terkait materi sebelumnya. Materi sebelumnya terkait apa nak? Ya, CEO, Chief Executive Officer. Kemudian ada apa lagi? CTO itu terkait apa? Teknika. Kemudian yang ketiga, apa itu? Berarti di bagian apa? Keuangan. Kemudian yang keempat, apa itu? Marketing. Berarti mengurusi pemasaran. Jadi yang kelima terakhir, apa itu? Jadi kelima materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah profil profesi juga nih. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan terkait KBM hari ini. Silakan melihat di depan. Ibu tampilkan terkait capaian elemennya itu adalah profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita apa? Yang di depan sudah ada. Sebentar. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis profesi dan kewirausahaan di bidang pengembangan perangkat lunak dan game secara mandiri dengan benar ya. Jadi nanti ada beberapa rubrik penilaian. Ibu sudah ngeprint ya. Nanti Ibu ambil nilai di masing-masing siswa dan penilaian kelompok. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk tahapan KBM siang ini Ibu akan mempresentasikan melalui media ajar ini. Kalian jika ada pertanyaan nanti silakan dilontarkan pertanyaan. Itu ya. Kita tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Kemudian mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu share di grup WA awal kita. Terus
presentasi dan kesimpulannya, mengambil kesimpulan. Yang terakhir adalah apa? Assessment sumatif atau evaluasi di tiap akhir pembelajaran. Itu ya, dengan menggunakan kuisis. Baik, selanjutnya Ibu masuk ke bertanya ini. Apa itu profesi? Apa itu profesi, Mbak Dini? Profesi itu jabatan yang menuntut keahlian, keterampilan maupun keilmuan. Oh ya, benar ya? Ada yang lain? Tidak. Profesi yang ada di sekitar kita. Silakan. Ada yang tahu profesi? Ya. Nelayan, Mas Gustaf. nelayan, dagang, Oke, arti yang sekitar kita? guru, Guru. Bisa. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Nah, berarti sudah ada bayangan terkait profesi itu apa? Contohnya juga sudah bisa menyebutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, profesi di bidang pengembangan perangkat lunak, contohnya apa? Tunjuk jari, silakan. Ada yang bisa? Ya, Mas Irsa. Chef, executive officer. Ya, satu. Terus apa lagi, Mas? Sudah? Ada yang lain? Mas Farid. CTO. Berarti di bagian apa, Mas? Teknikal. Baik, yang kedua. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Mbak Nipta. Financial officer. Finansial. Berarti di bagian Keuangan. mengurusi di bagian keuangan. Nah, itu dulu ya. Berarti materi sebelumnya kalian sudah menuju ke materi sekarang, sudah ada bayangan terkait profil profesi selanjutnya. Kemudian masih semangat? Masih ya? Ibu lanjutkan. Bismillah, semangat ya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu akan presentasikan. Silahkan fokus ke layar di depan. Ya, kemudian profil profesi pengembangan perangkat lunak dan game. Terlalu besar ya, kecilkan dulu. Masih terlihat? Sini ya. Saya lanjutkan. Ini tadi terkait elemen dan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sudah dicermati ya. Jadi peserta didik mampu menjelaskan tadi. Kemudian profil profesi pengembangan perangkat lunak dan game. Mbak Claudia, tolong dibacakan. Kelihatan nggak, Dok? Kelihatan. Profil profesi pengembangan perangkat lunak dan game. Profesi yang berkembang dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan game mempunyai kesamaan, yaitu ada beberapa SDM yang mengatur bidang manajemen, perencanaan, desain, pemrograman, dan testing. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada dulu ya. Jadi untuk profil profesi ini ada beberapa bidang. Ada perencanaan, ada desain, ada pemrograman, dan testing. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian manajemen perusahaan startup. Nah, ini adalah di bagian CEO-nya, pemimpin startup yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan. CTO apa, Mas Faiz? Dibacakan. CTO atau Chief Technical Officer. Dia merupakan orang yang bertanggung jawab pada kualitas akhir karena ia
Oke. Paham ya? Kalau yang CFO apa? Mas Jenny? Chef Financial Officer atau CFO merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembukuan keuangan, penggalan dana dan penganggaran. Di belakang terlihat betul ya nak ya? Mas Eksa terlihat betul? Terlihat ya? Baik, terima kasih. Kemudian Ibu lanjutkan CMO dan Operating Officer. Jadi yang CMO itu adalah yang orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran. Bagaimana seorang programmer membuat supaya aplikasi yang dibuat ini laku di pasar. Jadi marketing sama seperti marketing yang lain, cuma bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk yang operating officer ini berurusan dengan organisasi perusahaan seperti operasional kantor, karyawan sampai dengan bisnis. Jadi semacam SDM yang mengelola SDM. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Satu kelompok mau ada yang bertanya terkait ini, yang berhubungan dengan pertanyaan terkait ini. Dia mati dulu. Mbak Nita, ya, operating officer itu termasuk SDM di dalam perusahaan itu atau yang lain. Tadi udah dijelasin kalau itu yang main SDM. Di atas-atasnya itu kan masih ada CFO, CDO, dan CEO. Itu termasuk SDM yang dikelola CFO. ya. Jadi dia mengelola karyawan yang ada di perusahaan. Jadi kalau perusahaan di bidang pengembangan perangkat lunak itu apa namanya? Developer. Itu ya. Ada nantinya ada web developer, IT engineering, terus apalagi game develop. Nah, itu ya. Dalam perusahaan ada yang mengatur orang-orangnya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu lanjutkan. Nah, untuk tahap perencanaan, profesi tahap perencanaan pada perangkat lunak dan game, ada apa saja? Mas Fadil dibacakan nomor 1. Sistem analisis. Sistem analisis adalah proses Sistem analis. Oke, dilanjut. Sistem analis adalah personil tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa terhadap sebuah sistem. Ya, jadi terkait menganalisa sistem. Itu ya. Ini tahap perencanaan sebelum membuat. Kemudian yang nomor 2 adalah data analis. Merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan jenis data. Yang ketiga adalah game design. Game design termasuk dalam pre-production stage, yang berarti game design bekerja sebelum artis dan programmer. Jadi ini masuk ke perencanaan ya. Jadi dirancang dulu, baru masuk ke coding. Kemudian di sini ada artis ya. Jadi membuat skin-skinnya, membuat rancangan tampilannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, lanjutkan. Nah, untuk profesi tahap implementasi yang tadi tahap apa nak? Perencanaan. Sekarang tahap implementasi.
merupakan orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak dan game. UX designer merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi. Oke, baik. Sebentar, Mas Gilang. Biasanya kalau kata-kata UI itu diikuti dengan UI UX design. Jadi terkait tampilan, ya toh? Mendesain interface untuk perangkat lunak, kemudian yang UX-nya itu adalah meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi, termasuk performnya ketika kita masuk ke web, tampilannya bagaimana, bagus, mempermudah user ketika masuk ke dalam web tersebut, paham apa tidak terkait alurnya, kita harus mengklik apa, nah itu terkait tampilannya. Oke. Kemudian game artis, Mbak Fani, dibacakan. Game artis berperan membuat semua aspek visual dari game, mulai dari karakter, background, sampai gambar. Oke, berarti game artis ini bagaimana? Membuat karakter, background sampai dengan menu. Seperti yang pernah kalian lihat, jadi menggambar kayak membuat game. Yuk kalian bermain game toh? Nah, ada tampilan-tampilan misalnya aktornya apa, ya toh? Nah itu didesain dulu. Itu tahap implementasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Aci. Kan UX designer itu meningkatkan kepuasan pengguna. Maksud dari meningkatkan kepuasan itu seperti apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Nggak ada? Oke, baik. Ibu bantu menjawab ya. Nanti kalau ada masukan atau dari teman-teman, Bu, tambahan ini boleh. Terkait UX designer merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi. Contohnya semacam ini. Ketika web, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tampilannya jelas, harus menarik. Nah, itu bagian dari kepuasan pelanggan tidak? Nah, kalau sudah tampilannya menarik, pelanggan user akan merasa nyaman dengan web tersebut. Saya contohkan webnya Shopee. Itu mudah tidak kita menggunakannya? Dengan memudahkan pengguna jadi nyaman. Di dalam web tersebut semua ada, memanjakan usernya. Nah, itu masuk ke dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi. Paham? Ada yang mau menambahkan? Benar tidak? Mas Andika mau menambahkan? Mungkin sedikit, Bu. Banyak boleh ya? Mungkin kepuasan pelanggan yang dimaksud adalah kemudahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut kepada kita saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Misal kita memiliki shortcut di aplikasi tersebut, kita akan lebih simpel dalam menjalankan aplikasi tersebut hingga kepuasan kita terpenuhi. Mungkin seperti itu. Ya, berarti sama ya. Terkait kepuasan itu masuk ke ranahnya mempermudah pengguna, menyediakan pengguna di web tersebut semuanya mudah didapat, mudah digunakan, menarik, itu ya. Ya Mas Aji, sudah? Baik, terima kasih. Aku mau ditanyakan lagi ya. Lanjut? Ya, baik. Lanjutkan ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan profesi tahap implementasi masih di implementasi anak ya. Dibacakan Mas Virus. Front-end developer memiliki tugas untuk merancang antarmuka atau tampilan sebuah website. Back-end
developer. Bertugas memberikan aksi untuk melakukan suatu dari sebuah web. Full stack developer memiliki kemampuan front end dan back end. Oke, baik. 3 dulu. Kalau sudah menyangkut profesi front end diikuti back end, kalau kedua-duanya dikuasai programmer, berarti dia masuk ke ranahnya full stack. Nah, ke ranahnya full stack. Nah, front end itu bagaimana? Merancang antarmuka atau tampilan sebuah website. Nah, ini masuk ke tadi ya, ke kepuasan pelanggan bisa masuk. Oke. Back end bertugas untuk memberikan aksi untuk melakukan sesuatu dari sebuah web. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengklik web, masuk ke dalam sebuah ibaratnya ruangan. Oh, di situ apa? Oh, di sini. Jadi tiap kali klik berarti kan ada codingan di situ. Membukakan apa toh ini? Misalnya beranda. Misalnya jualan web yang jualan baju. Misalnya diklik, oh ada pakaian wanita, pakaian laki-laki, diklik. Nah, itu masuk. Itu back end. Kalau full stack apa? Kedua-duanya. Menghargai ya. Dia bisa tampilan, dia bisa ngoding. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Front end, back end, full stack. Gak ada? Boten, ibu lanjutkan. Yang keempat ya, software engineer. Seseorang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Oke, Sabun? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, Ya, Mas Haryo. bedanya software engineer sama developer itu apa? Gimana Mas? Bedanya software engineer sama developer. Software. Ada yang mau membantu Ibu dalam menjawab? Ada yang mau bantu menjawab? Oke. Terkait software engineer, nanti kalau Ibu menjawabnya kurang tepat, kalau ada yang mau membantu atau Mas Haryo sendiri mau menjelaskan, Bu, kurang tepat Bu, itu tidak apa-apa. Kemudian software engineer, seseorang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Berarti seseorang tersebut memahami penerapan prinsip teknik pengembangan. Jadi teknik pengembangan itu misalnya semacam ini. Dia harus misalnya ISO, melewati menjaga K3LH, ya toh? Terus dia menguasai budaya mutu. Nah, itu namanya software engineer dalam mengembangkan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi dia menguasai teknik-tekniknya, tidak serta-merta coding. Nah, enggak kayak gitu. Kemudian untuk yang developer itu kan perusahaan ya nak. Nah, perusahaan membuat misalnya full stack ini khusus untuk yang semuanya bisa, dari tampilan, dari ngoding, ini ada di sebuah perusahaan developer tersebut. Atau kalau yang front end developer ini khusus untuk tampilannya. Nanti kalau yang ngoding dipesankan di tempat yang lain. Nah, semacam itu. Ada yang mau menambahkan? Satu software engineer itu intinya
Jadi dia tahu dari segi teori, terus dia implementasikan, ya kan, di lapangan. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, paham ya? Bisa dilanjutkan? Masih semangat? Lanjutkan. Terkait profesi tahap pengujian. Ini tahap pengujian ya. Yang tadi tahap apa? Implementasi. Nah, tahap pengujian ini tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Mas Gilang lagi, boleh silakan Mas Gilang. Profesi tahap pengujian pada perangkat lunak dan game. Quality assurance atau tester. Quality assurance atau tester adalah orang yang bertugas sebagai penjamin mutu, melakukan tes terhadap perangkat lunak atau game yang dibuat. Oke, kalian sudah pernah lihat menjadi tester game penguji. Jadi kalau dia sebagai posisi tester game, dia kalau gamenya sudah jadi nih ya, terus dia nge-game, terus memberikan feedback sama ke programmernya. Ini kurang ini kurang ini. Jadi menganalisa, jadi gitu ya, kekurangan dalam tiap level. Enak ya? Pekerjaannya nge-game terus, tapi dia harus memberikan masukan-masukan. Ini kurangnya di mana level ini. Kalau kalian main Mobile Legends itu kan selalu update tiap ini toh. Nah, itu testernya sudah banyak. Orang yang ngetes gamenya juga banyak. FF dibayar. Ini pergerakan game ini wes natam itu jadi banyak lah. Sama halnya dengan web ya, melakukan tes terhadap perangkat lunak. Perangkat lunak itu kan membuat aplikasi, misalnya semacam ini, aplikasi kasir. Ada enggak ya yang orang yang khusus untuk tester itu? Ada. Cari bugnya di mana, terus kelemahannya di apa. Ada yang suka mencari bug-bug itu? Enggak ada? Web banyak sekali ya, yang buat PHP. Game juga banyak toh? Nah, semacam itu kita cari. Oh ini loh kelemahannya ada di ini, itu nanti diperbaiki oleh yang tadi back end atau full stack. Sama tampilan juga semacam itu. Kalau tampilannya kok kurang bagus, masuk ke ranahnya tes. Ya paham? Mas Irsad nyantuk? Enggak? Oh ya alhamdulillah. Yang pojok-pojok biasanya. Ada yang mau ditanyakan terkait tanya jawab terkait dengan rekan sejawat tiap ini ada nggak mau menanyakan? Yang lain? Yang belum? Gak ada? Gak ada? Gak ada? Nah ya. Ya, saya lanjutkan. Baik, untuk materi dari Ibu terkait profesi ini sudah saya cukupkan di sini. Kemudian sesi tanya jawab tadi sudah berlangsung. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Baik, kemudian kalau sudah, Ibu akan membuat kelompok. Ibu akan buat kelompok ya. Nah, kelompoknya 4-4. Satu kelompok 4 siswa. Ini aja. Ini 1, ini 2, 3,
berarti cuma 3. Iya. Ya. Iya, 7. Mas Gustaf 7. Mas Dario 8. 9 8 ya, saudara. Oke, berarti ada 9 kelompok, masing-masing 4 siswa. Kemudian Ibu akan share LKPD di WA group, nanti silakan di-download. Oke, kita share dulu. Silakan anak-anak itu semua. Silakan kalian menyalakan laptopnya. Kemudian sudah dinyalakan ya dari tadi. Kemudian menyalakan WA web dan modul ajar yang silakan. Untuk di modulnya yang sudah di-share ada dalam 105 kalau nggak salah ya. Kemudian kalian mengerjakan LKPD. Selama kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian boleh membuka buku, boleh mencari literasi dari materi yang lain di internet, itu diperbolehkan. Buka buku juga boleh, mau di materi ajar itu juga boleh, yang terkait buku dan lain-lain. Silakan diskusi kelompok. Oke, kalau diskusi berarti kalian harus saling adanya apa? Silakan komunikasi, didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Betul? Nah, LKPD sudah di-download? Nah, silakan dibaca LKPD-nya dan mengerjakannya sesuai dengan perintah. Di situ ada perintahnya. Ibu kirimnya berupa file Word. Nah, nanti kalian mengerjakan dan dikumpulkan lagi di Word tersebut dengan menuliskan, diberi nama ya, nomor absen seperti biasanya. Jadi dikasih kalian dikasih nama, nomor absen, satu kelompok satu, tetapi kalian diskusi, ya, nomor absen, kemudian namanya, kemudian ini apa? Kelas dulu ya, kelas. Namanya
kelompok tetap berpenilaian mandiri. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Mas Wafian silakan diskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Kalau sudah mengerjakan LKPD beserta dengan presentasinya ya, nanti tiap kelompok mempresentasikan. Nah, hasilnya dipresentasikan di depan, kirim ke WA grup kita. Jadi langsung bisa ditampilkan di sini, di-download di laptopnya Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau pakai laptop Boleh. Tapi lama ada. Boleh, silakan tanya. Nah, untuk yang LKPD ini kan namanya masing-masing. Kemudian yang presentasi itu satu saja. Nah, ini LKPD-nya kan satu-satu nih. Ya toh? Nah, kemudian yang membuat presentasi terkait ini itu sebenarnya sama, kan diskusi bareng-bareng, cuman isinya itu. Terus nanti ngirimnya satu saja ya. Oke, silakan diskusi. Misalnya di belakang ya walian, ya boleh, senyamannya. Boleh menggunakan laptopnya gimana nak? Pada bisa? Bisa, kalau saya sudah diperbolehkan menggunakan handphone. Oh ya, boleh browsing. Ini ada kendala tidak? Tidak, sementara belum ya. Sementara belum ada. Afrizal ditulis nggak? Afrizal tidak usah. Oh, ditulis tapi ada keterangan sakit. Mas Karyo gimana mau maju tapi menggunakan laptop sendiri? Kenapa? Ini
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, jadi silakan untuk kerja kelompok, silakan saling membantu. Kalau tidak tanya, tidak tahu, silakan bertanya, gitu ya. Diskusinya.
Halo, ada yang mau bertanya? Oh iya, mau bertanya? Ya, silakan Nak.
masuk nama. Minimal kalau mati tak.
Dari siapa sih? Ya sudah, dikirim aja ke grup. Jadi yang mana sakit? Enggak, bukan ini. Mas Rashid. Mas Andika sudah kirim ya?
Andika silakan maju. Mas, presentasi kelompoknya Mas Andika. Ya diawali lah. Yang paling terbaik. Ya. Yang tanpa ya. Ya silakan. Silakan Mas Andika bisa dan kelompok. Ya silakan dioperator. Oh, 3 personel. Ya. Boleh. Silakan kalian presentasi dengan materinya dan menyampaikan itu ya. Saya ya. Kalau misalnya itu iya. Dimohon untuk kelompok yang lain memperhatikan. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, silakan kelompoknya Mas Andika, Mas Fayus, sama Mas Akmal dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih untuk Bu Tisa dan teman-teman telah memperkenankan kami mempresentasikan hasil kinerja kami. Edward Teller, sains hari ini adalah teknologi di masa depan, dan dari situasi tersebut banyak pekerjaan yang timbul akibat situasi tersebut. Contohnya, maka dari itu saya Andika Jaya Saputra dari absen 5 dan Saya Khairul Zaki absen 12. Saya Muhammad Abdullah Jawa absen 4. akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai profil profesi pada bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Web designer. Front-end developer memiliki tools untuk merancang antar muka, dan dashboard design. Full stack developer memiliki kemampuan pada bidang front-end dan juga back-end. Lalu UI designer bertugas untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. UX designer bertanggung jawab untuk kepuasan pengguna, user, dan pengalaman yang lebih baik. Back-end developer bertugas memberikan aksi untuk melakukan sesuatu dari sebuah web. Software engineer melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk mendapatkan suatu permasalahan. Analisis lingkungan. Dari beberapa profesi sebelumnya ada analisis lingkungan.
yaitu analisis di mana situasi adalah hal yang paling mempengaruhi pekerjaan tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Situasi adalah kondisi yang memungkinkan atau mendorong seseorang atau lingkungan melakukan sesuatu. Contohnya adalah kondisi pandemi 2020 kemarin. Yang kedua adalah tren atau gaya. Tren banyak bermunculan atau banyak dicari di perbincangan sehingga menimbulkan topik pembahasan pada masyarakat. Seterusnya adalah beberapa pekerjaan yang sangat top di bidang ini, yaitu cloud architect. Cloud architect merupakan seorang yang menjalankan sekaligus memantau strategi terkait cloud computing milik perusahaan, termasuk mengelola dan mengatur infrastruktur cloud, terutama dari segi konfigurasi, arsitektur, serta development. Yang kedua adalah DevOps Engineer, adalah pengembangan sebuah aplikasi, baik aplikasi untuk smartphone maupun aplikasi untuk perangkat lain. Berikut adalah beberapa marketing strategi yang cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, yaitu business to business atau transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, dapat berupa kesepakatan, kolaborasi spesifik yang mendukung kelancaran bisnis tersebut. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung atau pemasaran secara langsung. Consumer to consumer, aktivitas bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu konsumen kepada individu lain atau konsumen lain. Alasan kenapa pekerjaan ini sangat diminati, yaitu yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah hal yang mendorong saya masuk pada jurusan ini atau pengembangan perangkat lunak. Mengingat gaji di sini adalah gaji yang cukup besar. Yang kedua adalah karir yang jelas. Kita di sini memiliki karir yang jelas. Kita mau kerja di mana, mau bekerja sebagai apa, kita memiliki karir yang sudah jelas akan jalannya. Zaman ini adalah jurusan yang fleksibel akan zaman. Sekarang atau kedepannya akan lebih maju dan kita akan dapat mengikuti kemajuan tersebut. Mandiri, kita adalah masyarakat yang mandiri. Di sini kita dapat mendirikan sebuah perusahaan sendiri tanpa bergantung pada perusahaan lain. Contohnya kita membuat desain atau web sendiri, mandiri tanpa bergantung pada perusahaan lain. Freelance, pekerjaan yang sangat dicari. Di rumah kita dibayar tidur sambil mengerjakan sesuatu. Itu adalah hal yang sangat perfect. Ini adalah pekerjaan yang akan saya jelaskan. UI, desain, dan desain grafis. UX design berarti orang yang mendesain pengalaman pengguna, di mana berarti seorang tersebut memiliki tugas untuk memastikan suatu aplikasi berjalan dengan lancar dan relevan dengan kebutuhan pengguna atau user. Serta UI design merupakan orang yang mendesain tampilan antar muka
serta pengalaman pengguna atau suatu aplikasi perangkat lunak. UI design akan memperhatikan desain aplikasi yang bisa berupa tombol, teks, gambar, grafis, entry text, dan semua item interaksi beserta transisi animasinya. Pekerjaan di bawahnya adalah desain grafis. Desain grafis adalah pekerjaan yang berhubungan cukup erat dengan UI design. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu media. Analisis profesi, pemasaran, B2B dan B2C adalah cara yang sangat cocok untuk profesi di atas memperjualkan atau memperkenalkan, mengiklankan produknya di situs web atau mungkin secara langsung kepada konsumen. Perkembangan dan lingkungan terkait profesi di atas. Seluruh profesi di atas adalah profesi yang fleksibel akan berkembangnya zaman. Mengingat teknologi berkembang pesat sekarang dan banyak dibutuhkan. Manfaat. Profesi di atas memiliki potensi yang sangat tinggi di lingkungan sekitar, mengingat banyak bisnis startup yang membutuhkan fungsi-fungsi dari profesi di atas. Planning goals, ya, merupakan planning atau rencana kami atau saya sendiri. Mungkin pekerjaan yang saya minati, kami minati, market strategi, B2B dan B2C, dan beberapa contoh desain hasil. Kesimpulan, perangkat lunak adalah salah satu jurusan yang jelas akan karirnya. Seperti di awal, jurusan ini adalah jurusan yang mandiri atau startup. Pekerjaan di jurusan ini memiliki gaji yang mumpuni. Keempat, mengikuti zaman dan fleksibel. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk baik, terima kasih Mas Andika dan Mas Fairuz, Mas Akmal sudah mempresentasikan dengan baik. Terkait kesimpulan Mas Akmal, tolong di. Nah, untuk kesimpulannya Ibu akan membahas ya terkait kesimpulan dari hasil diskusi kalian mengacu pada LKPD. Nah, memang benar untuk perangkat lunak adalah salah satu jurusan yang karirnya itu terkait perkembangan zaman, itu karirnya itu bagus, mengikuti setiap zaman ya, apalagi sekarang banyak yang online, dunia IT itu berkembang sangat pesat dan kita bisa mampu memiliki pekerjaan secara mandiri, mendirikan perusahaan secara mandiri. Nah, kemudian untuk jurusan, nah, mandiri dalam bidang pengembangan perangkat lunak adalah masuk ke ranahnya bisnis startup yang tadi sudah kita bahas, ada CTO, CMO, ada apa? COO. Nah, kayak gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan kita bisa merekrut banyak karyawan, mendirikan sebuah perusahaan. Nah, bagaimana menurut tanggapan untuk anak-anak ibu semua, untuk tiap-tiap kelompok menanggapi
menanggapi? Kelompok Mbak langsung saja ya. Kelompok ikut tunjuk kelompok Mbak Mirta. Kelompok Mbak Mirta kesimpulannya apa? Kelompoknya Mbak Mirta. Sebentar ya Mas Andika ya. Sekalian kita bahas terkait kesimpulan mengenai profil profesi di bidang pengembangan perangkat lunak. Jadi untuk kesimpulannya kelompok Mas Andika sudah secara global ya, sudah masuk semuanya. Nah, silakan berdiri Mbak Mirta. Berikut adalah kesimpulan yang kami diskusikan. Kesimpulan semakin berkembangnya zaman akan lebih meningkatkan kualitas dan persaingan dan perangkat lunak dan game. Terlebih dalam game yang memerlukan banyak tampilan, karena kita mengambilnya front end yang memerlukan baiknya meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing di dunia IT yang tidak ada batasnya. Baik, untuk kelompok Mbak Mirta berarti di situ adanya persaingan yang positif ya Nak ya. Iya. Nah, semakin banyak persaingan positif dengan membuat game, dengan full stack, entah itu front end-nya atau back end-nya, maka akan semakin banyak generasi muda sekalian itu akan termotivasi. Nah, nanti maksudnya apa? Jurusan pengembangan perangkat lunak ini akan semakin diminati dan akan menguasai zaman. Karena terkait IT ya, semua sekarang berbau IT kan. Nah, semua ranahnya kita belanja ya online, web, ya toh? Nah, semacam itu. Jadi persaingan yang positif. Baik, terima kasih Mbak Mirta. Silakan dulu kelompoknya Mbak Mirta. Terima kasih, nanti applause. Kemudian kelompoknya Mas Haryo. Dibaca kesimpulannya Nak. Silakan berdiri. Kesimpulan dari kelompoknya Mas Haryo, silakan dibaca. Kesimpulan milik saya mungkin agak beda karena konteksnya dalam bidang kalau ini kan front end, kalau punya saya full stack. Full stack ya. Jadi kesimpulannya kita dapat menuangkan kreativitas kita dalam kebebasan berkarya ketika kita menjadi solo game developer, karena tidak akan ada yang membatasi kita dan kita dapat menjadi game dev solo dan dengan modal yang tidak terlalu besar. Bagaimanapun menjadi solo game dev memiliki kelemahan tersendiri, jadi akan lebih baik apabila kita tidak menjadikan solo game developer sebagai penghasilan utama. Bagaimanapun solo game developer merupakan pilihan yang sangat baik apabila kita tidak ingin memiliki hubungan dengan korporasi besar atau memiliki deadline yang menyiksa dan lain sebagainya. Intinya apabila kita ingin masuk ke dalam dunia solo game developer, yang penting adalah kita memiliki penghasilan tambahan, penghasilan utama selain hal ini. Lalu kita harus selalu ingat bahwa yang kita cari dari menjadi seorang solo game developer adalah seperti seorang seniman, kita ingin memiliki kebebasan dalam berkarya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompoknya. Kata kuncinya adalah mandiri, kreatif, dan inovatif, gitu ya. Jadi kreativitas tanpa batas. Benar ya, kembali lagi bahwa dengan mandiri bisa mendirikan perusahaan dan bebas berkarya tanpa tadi terkait solo game developer. Jadi mandiri ya Nak ya, dibikin sendiri dari perencanaan, implementasi, pengujian semuanya, kemudian dijual secara mandiri sampai dengan tampilan atau desainnya. Jadi
kreatif, inovatifnya semua masuk, dan jelas itu mengikuti perkembangan zaman. Baik, terima kasih. Satu lagi kelompoknya Mas, ada yang mau? Bu, saya kesimpulan dari kelompok saya. Ada yang mau menyampaikan? Mas Andrean? Baik, silakan Mas Andrean. Karena di sini kami membahasnya front end dan ini mencakup dari data yang didapatkan dari internet. Profesi front end developer dibutuhkan banyak perusahaan untuk menyusun website agar memiliki tampilan yang membuat pengguna nyaman dan tidak bosan menggunakan website tersebut. Ya, berarti bergerak di bidang front end tampilannya ya. Berarti harus menarik, user friendly. Kira-kira nih, kalau front end saja bergerak di bidang tampilan saja bisa nggak? Kalau full stack kan bisa. Kalau front end saja bisa nggak Mas Andrea dan teman satu kelompok? Kalau front end berdiri sendiri tidak bisa, karena front end hanya memunculkan apa yang ada di website tersebut. Untuk melakukan aksi perlu back end. Betul. Jadi untuk tampilan baik dari web maupun game, perangkat lunak maupun game, gitu ya Mbak Sofa ya, itu tidak bisa mandiri berdiri sendiri. Tidak seperti full stack ya. Full stack itu tampilan front end dan back end semuanya masuk ke developer itu. Jadi harus ada kerjasama dengan back end. Begitu juga yang back end. Tetapi dari profesi kita yang ada di pengembangan perangkat lunak masih tetap dengan bisa mendirikan, tapi kerjasama, kolaborasi dengan developer. Itu ya. Baik, terima kasih anak-anak itu semua. Kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan bahwa profesi kita jadi tahu kan? Pengembangan perangkat lunak itu profesinya apa saja? Jadi tahu kan? Nak? Jadi lebih paham. Kemudian peluang usahanya apa? Banyak kan? Nah, di situ bahwa kita dapat menyimpulkan sama seperti punya Mas Andika. Perangkat lunak adalah salah satu jurusan yang jelas secara karir. Nah, ini berdampak ke apa? Karena mengikuti perkembangan zaman dan fleksibel. Benar tidak? Jadi kalian tidak usah khawatir besok lulus itu saya mau bekerja sebagai apa. Benar nggak? Dari profil profesi kita tahu, oh pekerjaan kita itu ini. Terus peluang usahanya A, B, C, D. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo? Untuk menjadi seorang UI designer apa sih yang perlu disiapkan? UI designer. User interface ya, berarti tampilan ya Nak ya? Silakan dijawab kelompoknya Mas Andika, Mas Fairuz juga boleh dijawab. Menjawab untuk pertanyaan barusan, apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi UI designer? Yang pertama adalah alat dan ilmu. Alat dan ilmu adalah dua elemen yang berkesinambungan, yaitu alat di mana kita dapat menghasilkan sesuatu di UI designer. Lalu ilmu di mana kita memainkan warna dan elemen-elemen yang itu akan berpengaruh pada hasil desain yang kita buat. Untuk menjadi UI designer, kita cuma butuh persiapan diri untuk mempresentasikan hasil kerja kita kepada masyarakat umum, atau berani mempromosikan
hasil yang kita buat agar kita dapat berjalan bekerja di UI Designer, serta mungkin berkolaborasi dengan UX Designer atau pembisnis lain. Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Sampun ya Mas Ustaz ya. Pertanyaannya tadi. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Andika bahwa tadi sudah dapat kita simpulkan ya. Dari kesimpulan tadi ya sudah mewakili dari beberapa kelompok yang menyimpulkan bahwa profesi di bidang pengembangan perangkat lunak adalah sifatnya mandiri. Kemudian kreativitas, inovatif, ya toh? Nah, kemudian apa lagi? Apa lagi? Jadi mandiri bisa mendirikan perusahaan startup sendiri. Kemudian kreatif dalam mengembangkan konsep-konsep perancangan sampai dengan implementasinya dalam coding, dan inovatif dalam berkembang dan misalnya nih membuat web, membuat game, itu inovasinya luas. Itu ya. Baik, terima kasih Mas Andika, silakan ditutup. Sekali lagi kita beri applause untuk berikut presentasi kami. Memulailah untuk gagal daripada tidak sama sekali. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kemudian sudah kita sebutkan ya. Terkait tadi, maka ada yang mau diutarakan kendala apa dalam mengerjakan materi ini? Kita sudah melewati mengerjakan LKPD, kita sudah membuat presentasi, kita mempresentasikan, membuat kesimpulan, menyimpulkan, ya toh, bidang profesi kita, kemudian sampai dengan apa? Kesimpulan yang utama. Nah, dari sini ada kendala tidak dalam mengerjakan? Ya, ya. Berarti sekarang sudah lebih paham terkait profil profesi di bidang kita, pengembangan perangkat lunak. Baik, terima kasih. Kalau sudah, kita akan melakukan evaluasi. Silakan membuka kuisis. Membuka kuisis, Ibu berikan masuk ke kuisis, kemudian kita mau kuisis sebentar. Oh ya. Kalau yang lain, yuk tetap fokus, tetap semangat. Silakan masuk dengan kode 746868. Jadi kita melakukan evaluasi. Sudah? Belum. Sabar? Start ya? Jika tidak memakai laptop, silakan menggunakan handphone boleh. Evaluasi. Sampun, saya mulai nggih.
Sudah selesai, langsung. Ada 5 soal, 5 kerjaannya harus cepat. Di situ ada soal atau game? Soal atau game? Halo, soal apa game? Game. Nah, dari game itu kalian bisa menarik kesimpulan. Waktu sangat berharga dan apa yang kita kerjakan harus segera tepat waktu. Terima kasih. Baik, tenang. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik atas kerjasamanya. Ibu mau bertanya kendalanya apa? Tidak ada. Manfaatnya kita jadi lebih tahu profil profesi kita, nggih. Nah, untuk evaluasinya sudah bagus. Berarti kalian sudah memahami profil profesi di bidang pengembangan perangkat guna. Kemudian dari kalian memahami profesi itu, kalian termotivasi tidak? Termotivasi tidak, Mas Rama? Mas? Ya. Jadi lebih tahu ya, Nak, ya? Terima kasih. Saya cukupkan, nggih. Ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu tutup? Ada yang belum dipahami terkait materi? Halo? Sudah? Ya. Sudah evaluasi, kemudian dari kesimpulan-kesimpulan dan tugas-tugas yang telah dikirim ke Ibu, sudah Ibu cek, rata-rata semua sudah bagus. Terima kasih kelompoknya Mas Andika, kelompok Mas Haryo, kelompok Mbak Miftah, dan kelompoknya yang lain Mas Sabur, kelompoknya Mas Morgan, kelompoknya Mas Irsan. Halo Mas Irsan. Ya, Mbak Claudia, Mas Gustaf, Mas Andika, tak sudah. Mas Andrea. Terima kasih ya. Hasil yang bagus. Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian luar biasa. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, minggu depan kita mau membahas terkait peluang usaha yang lebih detail lagi. Itu nggih? Ya, Bu. Ya. Baik. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmunya menjadi berkah, barokah, dan menjadi hidayah kita. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Mas Haryo, Ketua Kelas, silakan dipimpin doa. Ya teman-teman, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Selesai, baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan laptopnya dimatikan. Tugasnya yang tadi sudah semua, nggih? Ya. Laptop dimatikan, ditaruh di lemari sesuai dengan nomornya. Perhatikan cara menutup mematikan laptopnya. K3LD-nya ya. Oke, baik. Yang sudah silakan keluar. Terima kasih ya, Nak.